Potensi lainnya, Bapak, di masyarakat ini juga beredar kurang lebih 1.800 ton emas. Ada yang di bawah bantal, Bapak. Ada yang di toilet, di baliknya ada batu bata dimasukin ke dalam situ. Itu realitas. Nah, kita ingin mengundang mereka untuk percaya, Bapak, kepada sebuah sistem keuangan yang formal. Nah, memang kita harus mulai meyakinkan, menggedor mereka, Pak, bahwa ini sistem keuangan yang aman buat mereka. Ini nih, kalian mau ditolongin lagi sama pemerintah Konoha. Bank emas. Apa yang digembor-gemborin? Buka 800.000 lapangan pekerjaan. Beda hari lagi, statementnya nambah gede. Jadi 1,8 juta lapangan pekerjaan. Dulu, Amerika dalam sejarahnya, emas-emas rakyatnya pernah dirampok pakai model kayak gini. Mereka bilang, biar aman, emasnya kita simpenin aja. Nah, pas udah pada simpenin, mereka mulai nggak bisa ambil emasnya. Malah diganti sama uang fiat. Alasannya, biar mudah dibawa-bawanya. Awalnya, setiap uang fiat yang dicetak itu punya underlying emas. Sampai lama-lama emas itu hilang. Nah, ini sejarah asal-muasal uang fiat yang kita pakai sekarang ini. Jangan-jangan nih, nanti emas kalian ditukar sama uang digital. Dengan alasan biar lebih mudah makainya, lebih secure. Karena pakai teknologi Web3, blockchain, dan lain-lain. Sebenarnya idenya cukup brilian buat pemerintah cari cuan ekstra. Cuman kalau regulatornya bener, emasnya bener-bener dijaga dan gak hilang. Tapi yang namanya Konoha, kalau urusan sama kasus uang gede, bertriliun-triliun, pasti dijamin nguap begitu aja. Pemerintah amnesia seketika sama kasusnya. Gimana menurut kalian? Belum juga beroperasi dengan baik soal Danantara, ini ada lagi yang baru nih. Peluncuran bank emas. Nah, terlihat Pak Erick Thohir di awal video tadi bagaimana agar bisa membujuk rakyat Indonesia, bisa membuat rakyat Indonesia percaya akan bank emas ini. Bagaimana agar rakyat bisa menyimpan emasnya di bank yang sudah disiapkan. Tetapi lagi-lagi sebagian rakyat Indonesia tidak percaya akan hal ini karena tentu rakyat Indonesia mungkin sudah trauma dengan apa yang sudah dibuat oleh para pemerintah atau para pejabat-pejabat yang saya kira memang tidak becus untuk bekerja. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu nih bagaimana komentar-komentar para netizen terkait dengan apa yang menjadi terobosan baru lagi para pemimpin-pemimpin kita yang ada di negeri ini, yang sangat peduli terhadap rakyat. Bahkan emas yang ada di bawah bantal rakyat pun ingin diembat. Untuk itu langsung saja ke videonya. Bank emas ini semakin memudahkan koruptor untuk pencucian uang. Aduh. Tapi banyak yang nggak tahu kalau bank emas ini sudah disiapkan dari 4 tahun yang lalu di era Pak Jokowi. Padahal profesi yang paling sering melakukan pencucian uang adalah pejabat pemerintah dan karyawan BUMN. Betul. Makanya pemerintah membuat bank emas lewat BUMN seperti BSI dan Pegadaian. Biasanya cadangan emas ini diperlukan saat ada perang. Tapi sampai saat ini Indonesia tidak ada perang ataupun rencana perang. Dan bank emas ini tidak ada urgensinya selain menambah cadangan emas seperti kata Pak Erick Thohir. Terus apa benar bank emas bisa disalahgunakan? Setelah ditelusuri tidak ada batas maksimum untuk menabung emas di bank emas. Jadi orang bisa menabung emas banyak-banyaknya apalagi untuk investasi. Ini bisa menjadi celah buat koruptor untuk mencuci uang. Bahkan koruptor bisa menjual emas itu dan dananya bisa dicairkan rekening tanpa dicurigai. Ini karena kalau hasil uang korupsi ditabung cash ke bank, biasanya ada prosedur KYC dan ditanya sumber dananya dari mana. Sedangkan di bank emas tidak ada prosedur seperti itu. Kalau kamu jadi koruptor, kamu simpen uang di rumah aja sampai ada penggeledahan dari Kejaksaan Agung, atau mending uangnya kamu beliin emas dan kamu tabung di bank emas. Aku suka membongkar akal-akalan kebijakan di era Jokowi. Follow kalau mau tahu bocorannya. Pemerintah berencana meluncurkan atau membentuk suatu bank, yaitu bank emas. Dan nantinya masyarakat yang menyimpan emasnya selama ini di rumah, di bawah bantal, atau di balik dinding, itu disuruh untuk menyimpan emasnya di bank emas yang dibentuk oleh pemerintah. Dan Menteri BUMN menghimbau masyarakat nantinya untuk percaya kepada bank tersebut, bank emas. Padahal selama ini bank konvensional, bank uang, berapa banyak kasus yang tiba-tiba isi rekening kita itu dijebol orang dan kita tidak bisa mendapatkan pengembalian dari bank. Dan tentunya kita juga harus masih ingat kan, baru-baru ini terjadi pembobolan emas seberat hampir 1.000 ton di PT Antam yang khusus mengelola emas. Apakah kasus tersebut tidak menjadi pengalaman untuk kita sebagai masyarakat yang ingin menitipkan emas kita kepada bank? Silakan di komen. Halo guys. Halo. Ya, setelah Danantara, akhirnya bank emas resmi diluncurkan.
Tadinya kita pikir ini untuk menampung SDA kita gitu ya, tambang-tambang emas kita, menampung hasil dari Freeport mungkin ya. Tapi rupanya kata Erick Thohir ini untuk menampung emas rakyat yang disembunyikan di bawah bantal, Emas rakyat di kamar ditampung. mandi. Gitu. Ya katanya Emas sampai Freeport 1.800 dong, ton tampung. jumlahnya untuk dikumpulkan di bank emas ini. Ya, peluncuran bullion bank atau bank emas ini yang kemarin diresmikan oleh Presiden Prabowo ini merupakan ya sebuah langkah besar lah ya dalam pengelolaan emas domestik. Nah, bullion bank atau bank emas ini adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan terkait logam mulia, khususnya emas, gitu ya, seperti tabungan emas, pembiayaan berbasis emas, hingga deposito emas. Gitu ya. Nah, kehadiran bank emas ini diharapkan dapat memperkuat sistem keuangan nasional dan memberikan akses lebih luas kepada masyarakat untuk berinvestasi. Ya, tapi ya tentunya banyak pro kontra lah. Meskipun salah satu tujuan utama dari bank emas ini adalah mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri ya, dengan menjaga cadangan emas tetap berada di dalam negeri. Hal ini penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia dan mengurangi risiko gejolak ekonomi global, begitu rencananya. Karena dengan cadangan emas yang kuat, stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing juga ya dapat ditingkatkan lah. Nah, bank emas ini memberikan masyarakat akses yang lebih mudah untuk berinvestasi dalam emas ya, melalui berbagai layanan seperti yang tadi dikatakan itu ya, ada tabungan emas, ada penitipan emas, ada pembiayaan berbasis emas sampai deposito emas tadi. Nah, layanan ini memungkinkan masyarakat dari berbagai kalangan untuk mulai berinvestasi secara aman dan terjangkau. Nah, jadi ya keberadaan bank emas ini diproyeksikan dapat meningkatkan PDB kata pemerintah nih sampai 245 triliun dan menciptakan 800.000 lapangan kerja. Nah, ini menunjukkan ya potensi besar lah bank emas sebagai pendorong perekonomian nasional. Kalau dikelola dengan ini, benar ya. Sebagai alternatif juga bisa bagi masyarakat untuk investasi yang lebih stabil ya dibandingkan instrumen lain yang rentan terhadap terhadap volatilitas pasar gitu ya, seperti saham atau cryptocurrency. Nah, tapi kalau kita lihat lebih jeli ya, harga emas ini kan sangat bergantung pada kondisi pasar global. Nah, betul. Nah, ketika harga emas turun drastis, maka investor dapat mengalami kerugian yang sangat signifikan. Nah, hal ini bisa menjadi risiko besar bagi para nasabah yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang investasi yang berbasis komoditas seperti ini. Belum lagi soal potensi penyalahgunaan. Meskipun sudah diawasi oleh OJK, itu Otoritas Jasa Keuangan, risiko penyalahgunaan dana dan praktik-praktik yang tidak etis terhadap emas ini ya tetap saja ada. Apalagi jika tidak dikelola dengan baik ya, bank emas bisa menjadi ladang korupsi atau ya semacam skema investasi palsu yang bisa merugikan masyarakat. Belum lagi kan kalau kita bicara soal masyarakat, banyak masyarakat Indonesia yang masih belum memahami cara kerja investasi berbasis emas dengan baik. Nah, tanpa edukasi yang memadai, ada risiko mereka akan terjebak dalam keputusan investasi yang salah atau bahkan menjadi korban penipuan. Nah, saat ini hanya PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia atau BSI yang memiliki izin untuk mengoperasikan bullion bank ini. Nah, ini tentunya menimbulkan kekhawatiran tersendiri bahwa akses terhadap layanan ini mungkin sangat terbatas pada wilayah tertentu saja, terutama di kota-kota besar saja gitu. Akan jadi masalah ketika bagi kota-kota di luar kota-kota besar ini. Nah, soal keamanan dan regulasi juga saya rasa perlu kita perhatikan ya. Pengelolaan aset fisik seperti emas ini kan membutuhkan sistem keamanan yang sangat tinggi harusnya untuk ya tentunya mencegah pencurian atau kehilangan ya. Sekarang ini kan aset fisik ya. Nah, selain itu, regulasi terkait transparansi dan perlindungan konsumen memang masih sangat kurang dan harus diperkuat agar nasabah bisa merasa lebih aman dalam bertransaksi. Jadi, peluncuran bank emas ini ya terkesan sangat terburu-buru tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat yang mencukupi gitu ya. Masyarakat perlu mengerti bagaimana mekanisme operasionalnya. Ya banyak pihak mempertanyakan apakah infrastruktur hukum dan teknis sudah benar-benar siap untuk mendukung keberadaan bank emas ini secara efektif. Masih banyak lagi. Nah, lalu fakta bahwa hanya dua lembaga, PT Pegadaian dan BSI, yang mendapatkan izin dari OJK ini menimbulkan kekhawatiran akan monopoli soal layanan ini oleh segelintir institusi. Nah, hal ini dapat menghambat kompetensi dan juga kompetisi ya, yang sehat di sektor keuangan berbasis logam mulia ini. Nah, belum lagi kalau kita bicara soal ketimpangan sosial. Nah, kehadiran bank emas ini mungkin akan lebih menguntungkan kelas menengah ke atas yang sudah memiliki aset untuk diinvestasikan, yang khususnya dalam bentuk emas ini ya. Nah, sementara itu masyarakat kelas bawah ya kemungkinan besar hanya akan jadi penonton
Ya, karena keterbatasan dana mereka untuk membeli emas sebagai aset investasi. Jadi mengandalkan cadangan emas sebagai pilar utama stabilitas ekonomi domestik juga memiliki resiko. Ketergantungan pada komoditas seperti ini, seperti emas ini membuat kita, Indonesia ini akan rentan terhadap dinamika geopolitik global atau perubahan kebijakan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok tentunya. Jadi pemerintah bersama OJK perlu menunjukkan program edukasi nasional tentang investasi berbasis logam mulia ini, saya rasa, agar masyarakat bisa memahami manfaat sekaligus resikonya secara menyeluruh. Jadi untuk mencegah monopoli pun saya rasa pemerintah juga perlu membuka peluang bagi lebih banyak lembaga keuangan untuk terlibat dalam operasional bullion bank ini. Ya, dengan tetap menerapkan standar ketat terhadap keamanan dan transparansi. Ya, dan juga soal regulasi, ya, pemerintah harus memastikan regulasi terkait bank emas ini mencakupi juga perlindungan terhadap konsumen secara menyeluruh dan mencegah potensi penyalahgunaan dana oleh pihak-pihak tertentu. Ya, jadi saya rasa bisa juga diterapkan sistem digitalisasi, ya, harus diterapkan secara maksimal dalam pengelolaan bank emas ini untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Khususnya soal transaksi, ya, sekaligus mempermudah akses bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil di luar kota besar ini. Saya rasa begitu.